Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rosvita. Saya mahasiswa PPG Daljak dalam jabatan Angkatan 2 2020 dengan nomor UKG 2015 02 04 2580 dan juga nomor KTM 2013 061 228 dengan LPTK dari Universitas Lampung, asal sekolah SMA IT Raudatul Jannah Cilegon. Hari ini tanggal 23 November 2020 akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar melalui daring dalam jaringan di kelas 12 IPS 2 terkait HD 3.3 materi sejarah peminatan dengan kompetensi dasar 3.3 terkait menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya, di pagi yang cerah ini kita masih berjumpa lagi di pelajaran sejarah peminatan. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, semoga kalian diberikan kesehatan ya. Berkaitan dengan COVID, Ibu harap kalian betul-betul menjaga kesehatan ya, kemana-mana menggunakan masker, dan itu merupakan salah satu kebiasaan baik yang sekarang harus kita galakan. Oke, mohon yang belum menonton on kamera, diturun on kamera ya, supaya Ibu bisa melihat kegiatan atau aktivitas nanti kita pada saat belajar ya. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kamera. Baiklah anak-anak sekalian, setelah Ibu melihat kesiapan kalian untuk belajar, ya, tolong kalian lihat apakah seragam yang kalian pakai sudah rapi, gitu kan, dengan dengan perlengkapan atribut sekolah lainnya. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap, Ibu. Sudah, Bu. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar ya. Ibu minta kepada Riza untuk memimpin doa. Riza, Ibu persilakan. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Riza ya, sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita ke depan selalu diberkahi Allah dan kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak sekalian, hari ini Ibu akan akan mengabsen kalian ya. Ibu akan mengecek apakah kalian semua sudah hadir atau belum di kelas Teams meeting ini dengan cara Ibu akan melihat attendance list atau daftar kehadiran yang ada pada Microsoft Teams. Ada Aida hadir? Ibu. Oke, Aida hadir? Asma hadir? Hadir, Bu. Oke, kemudian Dani hadir? Hadir, Ibu. Viola hadir? Hadir, Ibu. Oke, Ibu lihat sudah ada 26 ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah hadir hari ini ya. Semoga nanti ke depan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan menyimak pembelajaran mata hari ini. Ibu akan share PPT dan mohon kalian simak baik-baik. Oke, mohon respon apakah terlihat PPT yang sudah Ibu share di kelas ini? Udah, Ibu. Terlihat, Ibu. Ya. Ibu akan slideshow supaya terlihat lebih besar. Suara Ibu jelas ya? Halo? Jelas, Ibu. Baiklah anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang sejarah peminatan kelas 12 IPS ya. Khususnya kalian di kelas 12 IPS 2. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita awali dulu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anakku sekalian, nah ini adalah materi yang akan hari ini kita pelajari tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin ya. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki ya.
yaitu KD Pengetahuan 3.3, menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Sedangkan untuk kompetensi dasar KD Keterampilan 4.3, kalian harus mampu merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Oke, ini adalah indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian miliki dan kuasai. Yang pertama, mengemukakan peran aktif bangsa Indonesia melalui organisasi ASEAN pada masa Perang Dingin. Yang kedua, menegaskan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Yang ketiga, menganalisis peran aktif bangsa Indonesia melalui organisasi KA pada masa Perang Dingin. Tujuan kita pada hari ini pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat mengemukakan peran aktif bangsa Indonesia pada masa Indonesia melalui organisasi ASEAN pada masa Perang Dingin dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menegaskan peran aktif bangsa Indonesia melalui organisasi GMB pada masa Perang Dingin dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis peran aktif bangsa Indonesia melalui organisasi KA pada masa Perang Dingin dengan jujur dan bertanggung jawab. Bagaimana, sudah dipahami anak-anakku sekalian? Ya Bu, paham. Bisa Iya, Bu. paham. Sekalian, ini adalah teknik pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran hari ini. Kita akan menggunakan model discovery learning. Metodenya itu diskusi dan tanya jawab, dan ada penilaian yang akan Ibu nilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk sikap, kalian akan Ibu amati selama proses pembelajaran dengan menggunakan lembar jurnal sikap. Penilaian pengetahuan, kalian akan diberikan soal evaluasi berupa quick test dan post test yang akan Ibu share via link di chat sejarah peminatan 12 IPS 2, ya. Kemudian penilaian keterampilan itu unjuk kerja, kalian mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan secara berkelompok. Seperti itu. Nah, ini adalah persepsi. Oke, anak sekalian, minggu kemarin kita telah belajar tentang latar belakang dan kronologi Perang Dingin. Nah, Ibu ingin tanya nih, ada yang tahu nggak sih atau masih ingat apa latar belakang Perang Dingin yang sudah Ibu kemukakan pada pertemuan yang lalu? Silakan, ada yang bisa jawab? Karin, mau jawab? Iya Bu. Oke, silakan. Adanya perseteruan antara blok barat dan blok timur. Oke, good job. Adanya persatuan antara blok barat dan blok timur atau antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Good job ya. Terima kasih untuk persepsinya dan alhamdulillah sudah dipahami. Oke, anak-anak sekalian, kita sebelum menuju ke pembelajaran, ada video motivasi yang akan Ibu share ke kalian. Mohon kalian simak, anak-anak sekalian. Silakan kalian simak video motivasi ini, dan nanti kalian diminta untuk memberikan komentar atau review terkait video ini. Silakan. Paling males tuh di saat-saat seperti ini. Harus belajar untuk ujian. Ujian lagi. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya. Tapi bagaimana kamu bisa bertumbuh dalam prosesnya. Bukan harus dapat nilai sempurna, tapi bagaimana kamu bisa menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Ujian itu mengetes ketekunan. Ujian itu mengetes kedisiplinan. Ujian itu mengetes kejujuran. Itulah yang sesungguhnya. Bukan hanya nilainya, tapi proses kamu menuju ke sana. Selesaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Selama ini, kamu sudah susah payah belajar. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Kurangi dulu update status dan bulatkan tekad untuk terus fokus. Dulu keluyuran dan pacaran dan selesaikan dengan ketekunan. Yang keren itu bukan anak muda yang banyak gaya, tapi anak muda yang punya karya. Yang keren itu bukan anak muda yang buat sensasi, tapi anak muda yang berprestasi.
Siapkan hati, jiwa, dan raga. Dan jangan lupa juga untuk berdoa. Berikan yang terbaik dan buat orang tuamu tersenyum bahagia. Mereka pasti bangga karena anaknya akhirnya bisa menjadi sarjana. Oke, tadi sudah kalian lihat ya, ada video motivasi. Silakan jika ada yang ingin memberikan komentar atau kalian bisa memahami pesan atau makna yang terkandung dalam video motivasi yang tadi disajikan. Silakan. Jadi nilai moral yang kita bisa ambil dari video tersebut tuh, kita tuh harus tekun dan belajar karena proses itu nggak ada yang mengkhianati hasil, Bu. Good job Najla, thank you so much. Makasih ya. Menurut Najla tadi bahwa kita harus kerja keras, katanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul ya. Jika nanti kalian misalnya menerima tantangan atau apapun dan kalian berusaha semaksimal mungkin, insya Allah nanti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal pula. Terima kasih untuk Najla. Tadi sudah motivasi. Nah, untuk di awal pembelajaran ini, Ibu akan memberikan pretest kepada kalian ya. Ibu akan mengirim link pretest di kolom chat ya. Mohon kalian sekarang lihat kolom chatnya. Apakah kalian sudah melihat di kolom sebentar? Nah ini ya, ini adalah pretest. Terlihatkah di chat di kolom chat kalian? Halo? Terlihat, Ibu. Nah, silakan lihat ya untuk mengerjakannya terkait soal pretest pada pelajaran tentang peran aktif bangsa Indonesia terhadap atau pada masa perang ini. Baiklah anak-anak sekalian, nah tadi pretest sudah kalian kerjakan, alhamdulillah ya. Ibu sudah melihat ada beberapa orang yang sudah mengerjakan. Tadi soalnya sudah Ibu share di kolom chat. Setelah kalian tadi mengerjakan pretest, nah Ibu akan mengawali pembelajaran ini dengan memberikan stimulus ya. Jadi karena kita tadi menggunakan model discovery learning, berarti langkah pertama adalah memberikan stimulus ya. Stimulus apakah yang akan Ibu berikan ke kalian? Yaitu dengan cara pemberian video pembelajaran ya. Terlihat atau tidak videonya? Terlihat, Bu, terlihat. Ya, Ibu terlihat dan terdengar, Ibu. Oke, baik, diulang. Pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin, yaitu melalui dua organisasi, yaitu Gerakan Non-Blok atau GNB dan ASEAN. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai Gerakan Non-Blok atau GNB. Tujuan didirikannya organisasi ini yaitu meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya, kemudian mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai, kemudian mengusahakan hubungan antar bangsa secara demokratis, dan menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme di dunia. Pendiri GNB ada 5 tokoh dari 5 negara. Yang pertama yaitu Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Yang kedua ada Presiden Indonesia Insinyur Soekarno. Yang ketiga ada Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser. Yang keempat Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru. Dan yang kelima adalah Kwame Nkrumah dari Ghana. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Indonesia memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 di Jakarta dan Bogor. Lewat Jakarta Message, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan. Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Tiongkok Selatan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang tidak membedakan sistem politik dan ideologi. ASEAN berdiri berdasarkan Deklarasi Bangkok yang diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendiri ASEAN ada 5 tokoh dari 5 negara. Yang pertama adalah ada Malik dari Indonesia, yang kedua ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga S. Rajaratnam dari Singapura,
Yang keempat ada Narcisco Ramos dari Filipina, dan yang kelima ada Tanat Homan dari Thailand. Tujuan didirikannya ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum. Kemudian, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Peran Indonesia dalam ASEAN, selain sebagai salah satu negara pemprakarsa, Indonesia juga merupakan negara yang terbesar di kawasan ini. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama diselenggarakan di Bali, Indonesia pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Dan Sekretaris Jenderal pertama ASEAN dijabat oleh H.R. Darsono. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Ya, setelah video tadi Ibu tayangkan, nah ini ada 3 gambar. Yang pertama adalah gambar ASEAN, logo ASEAN. Yang kedua adalah negara-negara GNB atau Gerakan Non-Blok. Dan yang terakhir, ada yang tahu ini gambar gedung apa? Halo? Gedung Asia Afrika, Bu. Asia Afrika. Asia Afrika itu ada di mana? Ada yang tahu nggak di mana gedung Asia Afrika? Bandung. Wah, Bandung. Job ya, kalian sudah tahu atau bahkan kalian sudah pernah ke sana mungkin ya. Nah, di antara ketiga gambar ini dan juga video yang tadi, adakah pertanyaan yang ingin kalian ketahui atau gali terkait video ataupun gambar yang sudah Ibu share pada saat barusan? Silakan. Ada pertanyaan yang mungkin membuat kalian penasaran, ingin kalian temukan jawabannya terkait materi kita hari ini. Silakan. Ada yang mau mengemukakan pertanyaannya? Saya mau nanya, Bu. Kalau Indonesia itu apa peran aktifnya dalam organisasi ASEAN ini, Bu? Oke, itu sih peran aktifnya di job, bagus ya. Karin, yang lain, coba ada lagi pertanyaan yang lain terkait video ini? Bu. Silakan. Rudi, Ya, silakan Rudi. mengapa Indonesia itu mau berpartisipasi secara aktif menjadi pelopor berdirinya ASEAN, GNB, dan KAA, Bu? Alasannya kenapa? Ya. Itu terkait GNB. Bagus, terima kasih Rudi. Yang pertanyaan berikutnya siapa yang mau mengemukakan? Bu Aida mau nanya. Oh, silakan Aida. Saya mau nanya, Indonesia tuh memiliki peran penting nggak sih Bu dalam upaya mendamaikan dunia pada terjadinya perang dingin? Oke, good job. Apakah ada peran penting? Good job. Terima kasih Aida. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Riza. Tadi kan sebelumnya peran aktif Indonesia di dalam organisasi GNB ya Bu. Di sini saya mau nanya peran aktifnya Indonesia di dalam organisasi KAA itu perannya apa aja Bu? Oke, thank you Riza. Ya. Yang lainnya nyalakan kamera dulu ya pada saat berbicara ya, supaya terlihat ya ganteng dan cantiknya ya. Oke, terima kasih Riza. Ayo. Oke, silakan Viola. Apa peran penting upaya mendamaikan dunia pada saat terjadi perang dingin? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Oke, tadi pertanyaannya bagus-bagus. Nah, Ibu tidak akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian lontarkan tadi. Tapi kita akan membahasnya, diskusikan bersama, dan kalian nanti akan presentasikan bersama pula. Ya, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja, ya LKPD. Ibu akan share di assignment, ya. Mohon kalian cek ya, apakah sudah terlihat ada assignment. Ibu sudah memberikan lembar kerja yang harus kalian isi ya, dan nanti kalian diskusikan, yaitu penugasan KD 3.3 peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin ya di sini. Apakah terlihat di kalian? Terlihat Bu. Terlihat. Oke, terlihat ya. Kemarin Ibu Terlihat. Ya. Kelompok 1 itu adalah kelompok Aida, betul kelompok Aida? Betul Bu. Ya, Aida dan siapa? Aida, Nazla, Putri, Asmani Koyatin, TB, sama Dani. Oke, terima kasih. Kelompok 2 kemarin siapa? Kelompok Hani kayaknya, Bu. Kelompok Hani, terus kelompok Aina, terus siapa lagi? Kelompok 3, kelompok Kerin, Bu. Kelompok 3, kelompok Erin, terus kelompok siapa lagi? Oke.
Erin, Farida, Melvin, Rija, Faris, Aufa. Oke, kelompok 4? Kelompok 4 kelompoknya Hani, Bu. Kelompoknya siapa? Hani. 5 kelompoknya Viola ya? Iya, Bu. Kelompok Viola, kelompok siapa lagi? Anggotanya? Viola, Nadia, Wita, Aufa, sama Haidar, Bu. Oke, baiklah. Silakan ya kalian kerja kelompok, kerja bareng-bareng, kerja sama-sama, teamwork, supaya nanti hasilnya juga maksimal. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Silakan untuk dikerjakan ya. Setelah dikerjakan nanti, kalian akan melaksanakan yang namanya data dulu, mengolah data, gitu kan. Kemudian nanti kalian akan memverifikasi dan kemudian mengeneralisasikan ya dengan cara mempresentasikan di hadapan teman-teman kalian semua. Dipahami ya? Halo, Paham, Bu. Iya, Ibu, paham. Baiklah anak-anak sekalian, tadi Ibu sudah memberikan waktu 15 menit kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu share di assignment ya. Nah, sekarang Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan dengan cara men-share screen hasil diskusi kalian. Silakan kepada kelompok 1 dengan soal nomor 1 untuk dipresentasikan. Kita kelompok 1 itu mau menjawab pertanyaan pertama. Yang pertama, mengapa Indonesia mau berpartisipasi aktif menjadi pelopor berdirinya ASEAN, GNB, dan KAA? Kemukakan alasannya dan akan dijawab oleh TB. Jadi penyelenggara Konferensi Asia Afrika atau KAA diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastromijojo. Pada konferensi Kolombo, idenya datang karena setelah Perang Dunia II, banyak negara yang masih bersitegang karena adanya blok Barat dan blok Timur di Konferensi Kolombo atau Sri Lanka. Pemikiran membuat KAA menjadi bahan pembicaraan utama selain sebagai negara pelopor berdirinya GNB. Indonesia memiliki peran yang cukup besar dalam organisasi tersebut. Salah satunya negara penggagas KAA yang merupakan cikal bakal digagasnya gerakan yang non-blok, Bu. Oke, good job ya. Tepuk tangan kelompok yang lain untuk kelompoknya Aida, good job. Terima kasih untuk Aida dan juga TB yang sudah mempresentasikan. Silakan untuk kelompok berikutnya, sudah cukup. Silakan kelompok 2, silakan Budi. Di sini saya akan mempresentasikan yang nomor 2 ya, Bu ya. Jadi soalnya itu bagaimanakah peran aktif bangsa Indonesia dalam organisasi regional ASEAN. Nah, yang pertama dari saya itu peran Indonesia dalam ASEAN sangat besar. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, peran Indonesia dalam bidang keamanan juga sangat besar. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia juga telah mendapat kepercayaan untuk mengadakan beberapa kali konferensi KTT. Selanjutnya dilanjut dengan sama Caca. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Jadi, yang kedua itu peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini terlihat saat Indonesia membantu mewujudkan perdamaian konflik di Kamboja dan Vietnam. Kala itu, Indonesia ditunjuk oleh ASEAN sebagai pihak penengah dalam konflik tersebut, Bu. Oke, good job ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ludi dan Marshanda yang sudah mempresentasikan dengan baik. Oke, silakan untuk kelompok 3. Bagaimana peran aktif Indonesia pada organisasi Gerakan Non-Blok atau GNB terkait masalah Perang Dingin yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet? Nah, jawabannya itu adalah Indonesia ikut menggagas Gerakan Non-Blok. Saat itu, Presiden Soekarno mengundang para pemimpin negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika ke Bandung. Pertemuan itu dikenal sebagai Konferensi Asia Afrika. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok. Setelah bertemu dan membahas masalah yang dialami, negara-negara yang baru merdeka ini bersepakat membentuk Gerakan Non-Blok. Indonesia juga memimpin Gerakan Non-Blok. Ibu, Indonesia juga memimpin Gerakan Non-Blok. Indonesia memimpin Gerakan kameranya. Dari 1992 hingga 1995, Presiden Soeharto menjabat Ketua Gerakan Non-Blok. Indonesia juga mengupayakan perdamaian dunia. Dalam pertemuan KTT dan GNB, lahirlah Pesan Jakarta. Sejumlah pihak dari Pesan Jakarta antara lain mendukung konflik Palestina, meminta diskriminasi rasial di Afrika Selatan diakhiri, dan menolak penggunaan senjata nuklir.
Oke, good job ya. Terima kasih untuk kelompoknya Kerin, bagus sekali presentasinya. Tadi sudah ada yang menambahkan, memverifikasi juga temannya ya, yaitu Melvina. Silakan kepada kelompok 4 untuk presentasi. Ibu persilakan. Apakah sudah siap kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan kepada Aina sebagai perwakilan dari kelompok 4, nanti dibantu dengan teman lainnya ya untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dari lembar kerja yang kelompok saya buat. Itu nomor 4 ini kan pertanyaannya bagaimana peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin melalui organisasi Konferensi Asia Afrika. Itu jawabannya, peran Indonesia dalam KA sangat strategis. Peran tersebut yaitu nomor 1 ini pemrakarsa. Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa diselenggarakannya KA bersama panca negara. Indonesia ikut serta dalam 2 konferensi sebelum diadakannya KA. Yang kedua ini tempat konferensi, yaitu tempat KA pertama kali adalah di Indonesia. Tempatnya di Gedung Merdeka, Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Konferensi pendahuluan sebelum diadakannya KA juga terjadi di Indonesia, yaitu Konferensi Bogor. Penyelenggaraan KA ini yang kedua juga diadakan di Indonesia, yaitu pada tanggal 19 sampai 23 April 2015 di Jakarta dan pada tanggal 24 April di Bandung. Pada KA kedua ini dihadiri oleh 89 negara Asia Afrika dari 109 negara yang ada. Yang ketiga dilanjut Rizky Nur. Silakan Rizky Nur. Ya, konferensi yaitu penyelenggaraan KA pertama di Indonesia. Selanjutnya panitia penyelenggaraan juga dilakukan oleh tokoh Indonesia. Terakhir keempat itu ada kerjasama, yaitu setelah diadakannya KAA sampai kini Indonesia masih melakukan kerjasama dengan negara-negara Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Nah, Oke, lanjutkan. Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah cukup? Oke, baiklah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan ya. Terima kasih gitu ya. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau memverifikasi terkait jawaban dari kelompok 4? Ibu persilakan, silakan. Cukup, Bu. Cukup? Oke. Kalau begitu, Ibu persilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Jadi nomor 5 ini, menurut kalian apakah Indonesia memiliki peranan penting dalam upaya mendamaikan pada saat terjadinya Perang Dingin? Kemukakan alasannya. Jadi tentu berikut beberapa alasannya dari kelompok kami ya. Yang pertama itu adalah pencetus Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Indonesia merupakan salah satu negara pelopor tercetusnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Konferensi tersebut bertujuan untuk persatuan dari negara-negara Asia Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan, mempromosikan dan meningkatkan kerjasama antar negara serta menentang segala untuk penjajahan. Jadi yang kedua itu ada kontingen Garuda, itu KONGA. Terus PBB membentuk suatu komando PBB yang disebut United Nations Emergency Force pada tanggal 5 November 1956. Komando tersebut adalah pasukan khusus PBB yang dibentuk untuk memelihara perdamaian di Timur Tengah. Indonesia dalam rangka mendukung perdamaian dunia menyetujui untuk berpartisipasi dengan menyumbangkan pasukan pada UNEF mulai tanggal 8 November 1955. Indonesia pun membentuk pasukan Indonesia yang disebut Pasukan Garuda pada 28 Desember 1956. Pasukan tersebut dikirim ke Timur Tengah pada Januari 1957. Oke, terima kasih untuk Nadia, good job ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan?
Atau dari kelompok lain yang ingin verifikasi terkait hasil kajian kelompok yang barusan sudah dipresentasikan? Sudah cukup, Ibu. Sudah cukup? Oke, ya. Give applause untuk semua kelompok, ya. Terima kasih sudah mempresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 5 terkait LK yang sudah Ibu berikan. Ibu akan memberikan penguatan terkait materi peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin, ya. Sebelumnya jelas suara Ibu terdengar dan PPT-nya terlihat? Jelas, Bu, terdengar. Terlihat dan terdengar, Ibu. Oke, anak sekalian, ya. Ini adalah peran aktif bangsa Indonesia. Jadi perlu kalian tahu bahwa Indonesia itu pada masa perang dingin itu memiliki peranan yang sangat aktif sekali, ya. Apa sih peranan dari bangsa Indonesia ini? Yang pertama adalah ikut serta dalam ASEAN. Kalian tahu bahwa ASEAN itu adalah salah satu organisasi regional di mana anggotanya adalah yang berasal dari Asia Tenggara, ya. Dan Indonesia merupakan salah satu pelopor, gitu kan, berdirinya ASEAN. Di situ ada tujuannya untuk kerjasama negara ASEAN itu dalam berbagai bidang, yaitu ada ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga keamanan. Ya, perlu kalian tahu juga bahwa ASEAN ini salah satu organisasi regional yang sangat aktif saat itu terkait kerjasama di bidang yang sudah Ibu sebutkan tadi. Jadi ada ekonomi, sosial, budaya, politik, dan juga keamanan. Yang kedua itu ada GNB. Apa itu GNB? Yaitu Gerakan Non-Blok, ya, yaitu suatu wadah yang tepat bagi negara-negara yang berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya dan sikap untuk tidak memihak salah satu blok. Ya, dan sama juga Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Ya, jadi GNB ini adalah suatu wadah di mana pada saat Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, ya, melakukan perang dingin, nah Indonesia itu mengambil sikap, ya, mengambil sikap dengan cara netral atau tidak memihak salah satu blok. Dipahami sampai sini? Halo? Iya, Ibu paham. Iya, Bu, paham. Jadi kalian harus paham bahwa dengan adanya GNB ini Indonesia memiliki sikap, ya, memiliki sikap dengan tegas bahwa tidak tidak memilih salah satu blok, gitu kan, yaitu blok yang sedang bertikai tadi. Ya, kemudian yang ketiga ada KAA, Konferensi Asia Afrika. Tadi seperti yang kalian bahas. Ada yang pernah ke Bandung? Ada yang pernah ke Bandung? Halo? Ada, Bu, saya. Ada, Bu, ada. Pernah mungkin kalian lewat ke Jalan Asia Afrika? Pernah? Pernah ada yang lewat di Jalan Asia Afrika atau bahkan masuk ke gedung Iya. Pernah lewat, Bu. Pernah lewat Bujop, ya. Nah, mungkin kalian lihat, wah ini gedung apa ya, gitu kan? Kok bisa sih di Bandung tapi namanya KAA Asia Afrika? Nah, ternyata itu memiliki momen sejarah. Ada peristiwa saat itu terjadi konferensi, ya, di mana konferensi ini, gitu kan, merupakan konferensi yang bertujuan untuk meredakan ketegangan pada saat itu, ya, perang dingin, gitu ya, dan untuk menciptakan perdamaian. Ibu harap kan sebagai generasi muda nih, nanti calon-calon pemimpin bangsa, ya. Di sini ada Marsyanda, ada Najla, ada TB, ya. Kemudian ada Galvin, ada Haidar, ada Rido, ada Kerin, ada Aida, banyak banget, ya. Ada Nadia, ya, ada Viola, Farida dan sebagainya. Itu adalah calon-calon generasi penerus yang akan membuat Indonesia bangga. Maka berperanlah aktif pada masa nanti kalian, gitu ya, diberikan amanat untuk menjadi seorang pemimpin. Siap untuk menjadi pemimpin negara di masa yang akan datang dan berperan aktif? Yang cuma respon cuma Marsanda, yang lain siap untuk menjadi generasi muda yang berperan aktif? Siap. Nah, gitu. Jadi dengan belajar sejarah kalian bisa memahami dan mempelajari masa lalu dan menjadikan pembelajaran untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dipahami, ya? Paham. Ayo, ada yang memberikan kesimpulan? Silakan. Saya, Bu, boleh nggak Aida? Silakan. Aida, ya, silakan. Aida, berikan kesimpulan kamu terkait pembelajaran hari ini. Jadi hari ini tuh kita dapat tahu apa sih peran aktif bangsa Indonesia. Terus kita juga tahu peran aktif Indonesia itu dari mana aja, kayak dari ASEAN, terus dari organisasi KAA juga kita belajar.
Sama, kita juga tahu peran aktif Indonesia pada organisasi gerakan non-blok terkait masalah perang dingin gitu, Bu. Oke, alhamdulillah ya, good job. Kesimpulan tadi Aida sudah bagus sekali ya menjabarkan terkait bahwa Indonesia memiliki peranan penting gitu ya pada masa perang dingin. Ada yang tadi ada yang berperan dalam ASEAN, KAA dan juga mengambil sikap netral yaitu tidak memihak salah satu blok. Dipahami sampai sini? Paham, Bu. Silakan sekarang refleksi. Ada yang mau memberikan refleksinya hari ini dengan metode pembelajaran discovery learning? Apakah kalian sudah memahami dengan tepat apa yang kalian rasakan dan ini untuk menjadikan pembelajaran berikutnya supaya lebih baik lagi? Ada yang mau memberikan refleksi? Silakan. Iya, Bu, saya Viola. Refleksi itu pas kita belajar pakai yang discovery learning kan, Bu? Ya, betul. Kita tuh kan tujuannya pakai discovery learning kan biar meningkatkan keaktifan siswanya kan, Bu. Jadi biar tahu sendiri ya. Ya. Nah, jadi kita ngerasain gimana pakai discovery learning ini siswa-siswanya itu jadi aktif nanya, terus juga pas udah tanya jawab kita udah ngedapetin jawabannya, kita akan puas sama jawabannya. Terus juga pola pembelajarannya itu jadi nggak, kan kita udah lama ya Bu ya, kayak fitcon gini gitu ya dari rumah, dan jadi nggak boring gitu tuh Bu. Nah, terus bisa ningkatin kayak kerja kelompok diskusi gitu, dan juga ngerjain tugasnya tuh bareng-bareng sama ngelatih kita belajar mandiri gitu Bu. Itu aja, sekian. Wow, amazing. Thank you for Viola ya atas refleksinya. Ternyata bermanfaat sekali dan bahkan membuat kalian lebih aktif dan menyenangkan pembelajaran sejarah kali ini. Terima kasih untuk Viola dan juga untuk yang lainnya. Anakku sekalian, alhamdulillah ya. Kalau Ibu lihat sekarang pembelajaran sudah selesai. Tapi sebelumnya anakku sekalian, Ibu ada evaluasi post-test. Ya, coba sekarang kalian cek di kelas chat Teams, Ibu akan kirimkan link untuk mengerjakan soal evaluasi post-test. Ini adalah soal post-test. Apakah sudah terlihat linknya? Kalian sudah melihat link dan juga Sudah, Bu. Nah, sekarang saatnya kalian Ibu kasih waktu untuk mengerjakan post-test. Ibu pengen tahu sejauh mana kalian sudah memahami materi ini, pastinya dengan hasil evaluasi nanti kalau memang paham nilainya akan sangat bagus sekali ya. Oke, Ibu kasih waktu untuk kalian kurang lebih 10 menit untuk mengerjakan soal post-test. Silakan. Kerjakan dengan jujur dan juga jawab ya. Baik, Bu. Terima kasih. Apakah sudah selesai mengerjakan post-testnya anak-anakku sekalian? Iya, sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian. Nah, untuk minggu depan ya, Ibu ada pemberian penugasan ya. Kalian di rumah buat suatu cerita merekonstruksi suatu peristiwa yang terkait peranan aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Siap untuk dikerjakan? Siap, Bu. Siap ya. Jadi ini tugasnya waktunya 1 minggu. Kalian nanti minggu depan harus sudah terkumpul semua. Ya, jadi ini tugasnya mandiri. Kalian membuat suatu cerita peristiwa sejarah untuk merekonstruksi peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Ya, oke. Dan minggu depan kita akan belajar tentang dampak Perang Dingin bagi politik dan ekonomi global. Ya, kalian siap-siap untuk mencari materi tentang dampak politik dan ekonomi global. Ibu sudah upload di kelas Teams, di files itu Ibu sudah upload ada modul. Ya, baiklah anak sekalian, pembelajaran kita sudah berakhir ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah dari awal sampai akhir mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Sehat selalu untuk kalian semua dan jangan lupa minggu depan ketemu Ibu lagi di pembelajaran sejarah peminatan kelas 12 IPS 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Evi.